Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Azza wa Jalla, atas segala nikmat yang senantiasa terlimpah curahkan kepada seluruh makhluk. Tidak terkecuali kita sebagai manusia yang terus diberikan dirahmati dengan kenikmatan yang begitu banyak terlimpah ruah di jagat raya ini. Nikmat yang begitu banyak itu Allah Azza wa Jalla hanya meminta kepada kita sebagai hamba, ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Bagaimana kita pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah terlimpahkan kepada kita. Kemudian kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan, suri, contoh untuk seluruh umat manusia, tidak terkecuali kita Muslim, untuk seluruh menjadikan sebagai fondasi kita untuk berislam, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mencontohi akhlak perilaku Rasulullah. Dalam kesempatan berbahagia ini, tepatnya di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, saya coba sedikit menyampaikan tausiah terkait dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita bicara tentang kebangsaan Indonesia, maka ada 4 pilar kebangsaan yang menjadi fondasi negara ini. Yang pertama adalah Pancasila, kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, keempat adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu secara global. Kalau kita coba lihat secara keislaman, kita runut ke bawah, maka di bulan suci Ramadan ada 4 pilar Ramadan yang coba saya share kepada hadirin sekalian. Yang pertama adalah asyam, puasa. Bagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 182, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending ayat ini sangat menarik coba kita ulas, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, esensi kita berpuasa bagi seluruh umat muslim seluruh dunia ini sejatinya bukan menahan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena Rasulullah menegur dalam hadisnya, banyak muslim yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ternyata esensi dari puasa itulah menahan seluruh syahwat kita yang ada dalam tubuh. Coba kita lihat, karena kita manusia, kita diberikan akal oleh Allah, kita adalah manusia yang ahsani takwim, manusia yang terbaik kita, makhluk yang paling terbaik kata Allah. Kita pelajari puasa dari seekor ulat. Ulat ini bagi kami seorang petani, ulat adalah hama yang sangat merusak. Sifatnya rakus dan buas. Namun setelah berpuasa menjadi kepompong, berbulan-bulan dia tidak makan, berpuasa dia. Setelah selesai puasa, dia menjadi kupu-kupu yang cantik, bahkan dikejar sama orang, dicari sama orang untuk menjadikan miniatur di rumah mereka. Demikian dengan puasa ini, harusnya kita memfleksikan diri kita bahwa sifat-sifat kehewanan kita kubur di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk menggapai la'allakum tattaqun. Esensinya itu di situ, la'allakum tattaqun. Untuk menjadi manusia yang bertakwa, mendapatkan predikat itu bukan di bulan suci Ramadan ternyata. Di bulan suci Ramadan hanya melatih kita, memompa semangat kita untuk selalu beribadah salat, bersaum, kemudian berpuasa, kemudian qiraatul Quran. Ini harus kita jaga setelah bulan suci Ramadan selesai untuk membunuh sifat-sifat kehewanan kita di bulan suci Ramadan ini. Setelah bulan Syawal kita mendapatkan predikat Allah tattaqun. Kemudian pilar yang kedua adalah nuzul Quran. Setiap tahun kita memperingati tepatnya malam 17 malam Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Setiap orang muslim yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, yang berpuasa itu pasti, siapapun dia yang beriman pasti mau bertemu dengan bulan Lailatul Qadar ini. Malam yang dimana kata Allah,
Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbin min kulli amr. Bulan ini dalam satu malam saja, tapi dia di malam terakhir Ramadan. Satu malam saja ini dia begitu baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kita coba kalkulasi 83 tahun lebih. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, karena pada malam itu akan turun, dalam keyakinan kami Islam, akan turun seluruh malaikat dari langit dengan malaikat Jibril alaihissalam, bawa seluruh malaikat untuk melihat apa yang dilakukan sama hamba-hamba Allah yang beriman di bulan suci Ramadan itu, sampai dengan terbitnya fajar. Nah, kalau kita dapatkan malam Lailatul Qadar itu, dia di malam-malam ganjil itu, maka kalau kita qiyamul lail, sholat malam, pahala kita yang kita lakukan di satu waktu saja itu diibaratkan 83 tahun kita beribadah. Subhanallah. Kalau kita baca Al-Quran, qiraatul Quran, itu diibaratkan kita membaca Al-Quran sebanyak 83 tahun. Bayangkan, tidak mungkin kita beribadah sampai dengan 83 tahun. Kita mentok 50 tahun, 55 tahun sudah uzur kita beribadah. Tapi diberikan bonus sama Allah di malam Lailatul Qadar itu, kalaupun kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, pilar yang keempat adalah zakat. Dalam firman Allah di surah At-Taubah, khudz min amwalikum sadaqah. Nah, khudz ini bagi saya, hemat saya, perspektif saya, ini adalah kata perintah. Kata perintah itu fi'il amar, itu wajib. Siapa yang bekerja? Yang bekerja adalah amil-amil zakat. Bukan menunggu di masjid-masjid. Kita harus menjemput bola ke umat-umat, paksa mereka untuk membayar zakat. Bukan zakat yang di bulan suci Ramadan kita bayar zakat fitrah. Itu bagi saya zakat fitrah itu sudah kewajiban umat Islam. Alhamdulillah tidak ada yang bisa tidak melaksanakan itu, wajib itu. Tapi yang persoalan coba kami share ke publik, zakat fitrah. Karena ayat ini khusus ini kan secara global dia. Bukan hanya zakat fitrah yang harus kita bayar. Zakat mal itu kewajiban yang harus kita tunaikan. Ada haulnya, ada nisabnya. Harus kita bayarkan. Bayangkan, ancaman Allah begitu keras bagi orang-orang yang tidak mau melakukan zakat. Emas yang kita tabung di rumah, perak yang kita simpan sebagai perhiasan kita dengan berlian itu, kalau kita tidak keluarkan zakatnya 2,5%, maka ancaman Allah sangat pedih. Di yaumil akhir nanti dibakar emas itu, didelehkan, kemudian disiramkan ke punggung kita. Nauzubillah. Kita baru kena lilin saja panasnya, nauzubillah min zalik. Apalagi dengan panasnya api neraka. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di Kultum kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi seluruh umat Islam dan khususnya dan umum buat teman-teman yang lain di luar Islam, bahwa Ramadan ini menjadi tolak ukur kita untuk terus beribadah, menjadi insan kamil yang terbaik tentunya. Kata hadis Rasulullah, khairun nas yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi seluruh manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrul minallah wa fatin qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.